larinya keluar. Ada kameramen dadakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa fi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati kedua orang tua dari kedua calon mempelai, yang kami hormati Bapak Irwadi dan Ibu Lasumi selaku orang tua dari calon mempelai perempuan dan sekaligus seluruh keluarga besarnya. Yang kami hormati Pak Ibrahim dan Ibu Kamsi dan seluruh keluarga besar dari calon mempelai laki-laki. Yang kami hormati para saksi, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang hadir pada pagi hari ini. Yang berbahagia tentunya kepada kedua calon mempelai, yaitu Saudara Kasri dengan Rusmita. Insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan ijab dan qabul pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan menyaksikan prosesi akad nikah ijab dan qabul antara Saudara Kasri dengan Rusmita. Semoga senantiasa mendapatkan kelancaran dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya termasuk kita semua, dan semoga atas ridha Allah besok di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami selaku petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Pulau Besar yang insya Allah akan membantu jalannya prosesi ijab dan qabul pada pagi hari ini. Untuk itu marilah terlebih dahulu kita buka dengan bersama-sama membaca umul kitab surat Al-Fatihah libtigha mardatillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk selanjutnya adalah pembacaan biodata atau berkas dari masing-masing calon mempelai sebagai bentuk verifikasi dari berkas yang telah kami terima. Silakan disimak untuk nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Untuk calon suami, nama lengkap Kasri, tempat tanggal lahir Gili Karangjati 10 Januari 2001. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat tempat tinggal Desa Sengir, RT 1 RW 1 Payung, Bangka Selatan. Merupakan anak dari orang tua ayah kandung Bapak Ibrahim dan ibu kandung Ibu Kamsi, dengan status perkawinan sebelum nikah adalah belum kawin. Kemudian untuk calon istri, nama lengkap Rusmita, tempat tanggal lahir Batu Petumpang 21 Februari 2005. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat tempat tinggal RT 10 Batu Petumpang Pulau Besar, Bangka Selatan. Merupakan anak dari orang tua ayah kandung Bapak Irwadi dan ibu kandung Ibu Kasumi, dengan status perkawinan belum nikah adalah belum kawin. Kemudian yang nantinya bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab, yaitu ayah kandung dari Rusmita, beliau Bapak Irwadi. Kemudian untuk saksi, kami mencatatkan ada 2 orang saksi. Saksi yang pertama adalah Bapak Zuri, saksi yang kedua adalah Bapak Dedi. Namun demikian, pada dasarnya seluruh tamu yang hadir di sini adalah saksi bagi pernikahan Kasri dengan Rusmita. Kemudian untuk mas kawin di sini tertera cincin emas 2 gram tunai. Secara tunai bisa disiapkan. Ya, alhamdulillah sudah siap untuk mas kawinnya. Baiklah, demikianlah pembacaan biodata dari masing-masing calon mempelai. Sebelum kita lanjutkan, kami tanyakan terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, untuk Saudara Kasri, siap untuk menikah? Sudah tahu apanya? Sudah tahu tanggung jawabnya? Sudah tahu tugasnya? Yakin dengan pasangannya? Siapa pasangannya? Rusmita binti apa? Yakin dengan pasangannya ya? Berapa persen? 100%. Ada paksaan nggak? Nggak ada. Siapa tahu dipaksa sama Rusmita. Baik, Rusmita sudah siap untuk menikah? Sudah tahu tanggung jawabnya? Siapa pasangannya? Kasri. Sudah yakin dengan Kasri? Yakin? Ya, berapa persen? 100%. Ada paksaan nggak? Nggak dipaksa sama Kasri? Ya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah khutbatul nikah. Perkenankan kami menyampaikan walaupun secara singkat khutbatul nikah sebagai sunnah dari baginda Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فيا أيها الحاذرون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله وصدق رسول الله الكريم. Sedikit kami tambahkan sebagai pengingat terkhusus kepada kedua jalan mempelai sebelum melaksanakan ijab dan qabul. Hal yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah tentang niat. Kami mengingatkan terus kepada kedua jalan mempelai untuk memperbaharui dan memperbaiki niat kembali. Niatkanlah pernikahan kalian ini hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya menikah adalah ibadah seperti ibadah-ibadah kita yang lain. Maka dari itu niatnya pun juga harus benar, yaitu semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cinta, rasa sayang itu hanya pelengkap. Memang penting, tapi itu hanya pelengkap. Jadi bukan dijadikan dasar kalau hanya cinta dan sayang saja. Karena seiring berjalannya waktu, rasa cinta dan sayang itu kadang naik turun, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau ketika kita sudah niat karena Allah, ketika rasa cinta kita turun, Allah yang bakal naikkan, gitu ya. Dan kenapa harus niat itu yang diutamakan? Karena memang sebelum kita melakukan apapun, kita harus awali terlebih dahulu dengan niat. Innama a'malu binniyat. Jadi kalau niatnya sudah benar, insya Allah dalam perjalannya waktunya akan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi menikah itu pada dasar hukumnya adalah sunnah. Jadi menikah itu dasar hukumnya adalah sunnah. An-nikahu sunnati. Jadi dasarnya memang sunnah. Tapi nikah itu bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram kalau niatnya dari awal itu salah. Bisa menjadi makruh sampai haram itu kalau niatnya salah. Contohnya, niat nikah hanya karena pengen menyakiti istrinya, atau hanya pengen mencari harta dari pasangannya, habis itu untuk setelah dapat ditinggalkan. Niat dari awal seperti itu, maka itu akan menjadi haram. Jadi niatkanlah semata-mata ini itu ibadah, niatkanlah semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang kedua tentang tanggung jawab, bahwa setiap suami dan istri punya tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab suami adalah bertanggung jawab pada semua hal yang ada pada diri istri dan keluarga. Semuanya menjadi tanggung jawab suami, mulai dari sandang, pangan, papan, keamanan, rasa aman, rasa nyaman, itu semua menjadi tanggung jawab suami. Ya, Kasria, siap ya? Tanggung jawab semuanya ya, sandang, pangan, papan, semuanya jadi tanggung jawab Kasri, ya, gitu ya, siap ya. Jadi karena memang tanggung jawabnya itu besar dan berat, jadi harus serius Kasri dalam menjalankannya, harus benar-benar serius dan harus diperbesar rasa sabarnya. Karena dalam menjalankan tanggung jawab yang besar itu harus banyak sabarnya.
Jangan dikedepankan emosi. Sebagai seorang laki-laki biasanya merasa paling gagah, merasa paling garang. Jangan sampai seperti itu. Karena kamulah yang tanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada keluargamu. Jadi kalaupun ada sesuatu hal yang terjadi pada rumah tangganya, itu yang patut introspeksi duluan adalah seorang suami. Tapi seorang istri juga punya tanggung jawabnya, yaitu harus senantiasa patuh dan taat terhadap perintah maupun permintaan suami, kecuali jika itu keluar dari norma maupun ajaran agama. Jadi ketika diminta apapun sama suami, dimintain tolong apapun sama suami, diperintah apapun sama suami, harus taat, harus nurut, kecuali jika keluar dari norma maupun ajaran agama. Diperintah apapun, diperintah di rumah sampai asri pulang harus pokoknya Rusmita nggak boleh keluar sampai asri pulang dari kerja. Itu berarti harus seperti itu ya contohnya ya. Tapi bukan berarti terus disuruh apapun juga, disuruh benerin atap bocor, itu bukan berarti harus nurut, karena itu tugas kasih, karena harus banyak menurunkan fisiknya ya. Contohnya seperti itu. Jadi intinya sang suami itu harus sabar dan istri harus taat ya. Kemudian hal yang selanjutnya tentang komunikasi, bahwa setiap suami dan istri itu harus menjalin komunikasi secara baik, secara intens, secara dekat. Apapun yang ingin dicurhatkan, yang ingin diceritakan, curhatlah kepada pasangan, curhatlah kepada istri maupun suami kita. Jangan sampai malah curhat kepada orang lain. Apalagi kalau mendapati aib dari pasangan kita setelah menikah, oh ternyata suamiku seperti ini, oh ternyata istriku seperti ini. Ketemulah itu jelek-jeleknya suami, jelek-jeleknya istri. Jangan sampai malah disebarluaskan, dicerita-ceritakan ke orang lain jeleknya pasangan kita. Apalagi dibikin status di WA. Jangan sampai jelek-jeleknya suami dibikinin status di WA. Ada nggak ibu-ibu? Ada. Jangan sampai ya. Kalau ada buruk atau aib dari pasangan kita itu, tutuplah rapat-rapat aib tersebut. Karena bagaimanapun suami dan istri itu bagaikan satu kesatuan, bagaikan pakaian yang mana fungsinya adalah saling menutupi dari aib dan kekurangan masing-masing. Selain itu juga saling menghiasi supaya pasangan kita itu selalu nyaman, selalu betah di samping kita. Kemudian hal yang selanjutnya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun Kasri dengan Rusmita sudah mempunyai rumah tangga sendiri, sudah sibuk dengan urusan rumah tangganya sendiri, urusan keluarganya sendiri, jangan sampai lupa sempatkan waktu, luangkan waktu untuk tetap berbuat baik, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih lagi mendapatkan orang tua tambahan yang disebut mertua, lakukanlah juga mertua itu sebagaimana kita memperlakukan orang tua kandung kita sendiri. Jadi anggaplah mertua kita itu juga orang tua kita. Jadi sama-sama harus adil. Gitu ya. Mungkin itu beberapa poin penting yang sekiranya penting saya sampaikan sebagai pengingat terkhusus kepada kedua calon mempelai dan umumnya bagi kita semua. Dan terakhir kepada Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, marilah kita doakan bersama kepada kedua calon mempelai, semoga kelak menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga segera dikaruniai keturunan yang soleh maupun solehah. Aku qali hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita antarkan bersama dengan membaca kalimat thayyibah yaitu istighfar 3 kali, 2 kalimat syahadat dan selawat kepada Nabi. Kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, Saudari Rusmita sebelumnya tadi malam sudah minta ridho dari ayah, minta izin dari ayah. Sudah belum? Sudah. Yakin? Mau minta izin lagi di sini? Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin dan ridhonya untuk nikahkan aku dan aku lagi dengan aku Muhammad Hasri bin Ibrahim, nama kawinnya berupa cincin emas 2 gram nilai tunai. Baiklah, untuk Bapak Irwadi dengan Kasri sudah siap untuk ijab kabulnya? Baiklah, langsung untuk itu marilah Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan bersama ijab dan kabul antara Saudara Kasri dengan Rusmita dengan menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang tenang, khidmat dan selalu berdoa mengharapkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak jabat tangan terlebih dahulu. Nanti dengarkan Bapak saya ketika saya bilang mulai dengan basmalah ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usawi subhanallah wa bihamdihi sajada bil ma'ruf wa tasliqul lisan. Ya Kasri bin Ibrahim, engkau akan menikahkan dengan anak kandungku yang bernama Rusmita dengan mas kawin 2 gram emas dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kasri bin Ibrahim, kau akan kunikahkan dengan anak kandungku yang bernama Mita dengan mas kawin dibayar Rusmita dibayar tunai. Saya nikahkan dengan anak kandung saya yang bernama Rusmita dengan mas kawin dibayar tunai. Bawa teksnya nggak boleh.
Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan bersama ijabah kabul antara Rusmita dengan Kasri. Siap ya Pak ya? Nanti ikutin saya aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kasri bin Ibrahim, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Rusmita, dengan mas kawinnya cincin emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rusmita binti Irwadi dengan mas kawin yang tersebut. Gimana saksi? Sah, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alaina ma'al rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin wa hamdan fi ni'amah wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa li sultani. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan idal maut wa firdan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sarwatil maut wa hajatan minan wal maqwa ida hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berkatilah kedua mempelai ini dan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah. Allahumma ya Allah, anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh, yang berbakti kepadamu dan taat kepada orang tuanya, serta berguna bagi agama bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya adalah pembacaan sifat tabligh, kami persilakan.
Sikot taklid. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat 21 Februari 2025, saya Kasri bin Ibrahim berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Rusmita binti Irwadi dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikot taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. 3. Memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan, tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Jamil dan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Islam sosial. Maka Selatan 21 Februari 2025. Suami Kasri. Baiklah, untuk selanjutnya adalah penyerahan mas kawin. Silakan dari pihak suami kepada istrinya. Ada sini lagi. Baiklah, kami serahkan 2 buku nikah
Yang satu untuk suami, yang satu untuk istri. Silahkan diterima dan dijaga baik-baik, jangan sampai hilang ataupun rusak. Baiklah, dengan diserahkannya buku nikah ini berakhirlah sudah prosesi akad nikah dan ijab kabul pada pagi hari ini. Kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Besar menyatakan bahwa keduanya telah sah menjadi suami dan istri dan tercatat di negara melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Besar. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan juga dikaruniai keturunan yang soleh maupun solehah. Demikian dari kami, apabila banyak salahnya kami mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.